Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali kesaksian demi kesaksian yang begitu indah dalam hidup perjalanan bersama Tuhan. Haleluya. Pagi ini atau hari ini saya akan menceritakan bagaimana kesaksian Tuhan dalam hidup saya. Nah, saya pada saat itu ada di satu kabupaten. Kabupaten itu baru pertama kali karena pemekaran, sehingga kabupaten itu dibuka baru. Dan saudara tahu kabupaten membutuhkan untuk pembangunan proyek yang bagaimana, yang begitu banyak. Dan akhirnya saya mendapatkan petunjuk dari bos itu bahwa kita akan tangani rumah sakit, rumah dewan tipe 280, 230, dan proyek kantor kehutanan. Nah saudara, dan pada saat itu kami mengalami namanya, kami membutuhkan suatu material kerikil, karena kerikil yang kami bawa sudah habis, batu yang kami bawa sudah habis. Jadi kami harus pergi ke desa yang lain. Yang desa itu pada saat itu yang desa Lelilef, yang sementara desa itu yang disebut dengan sementara perusahaan Weda Baik. Nah, saudara tahu pada saat itu kami ambil Lelilef dan Sagea. Akhirnya kami pergi mengambil kerikil di tempat itu, kami minta izin dan kami masuk kepala desa. Dan tapi sebelum kami pergi, saya berdoa kepada Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan tolong kami dalam perjalanan, saya minta petunjuk apakah tidak ada kendala sampai sana. Hanya besoknya malamnya saya dikasih penglihatan kepada Tuhan perlihatkan kepada saya, yaitu bahwa kamu dengan bos akan ditahan dan akan diproses. Karena pada saat itu rencana kami rencana bos bahwa kita harus ambil diam-diam, tidak perlu memberitahukan kepala desa setempat. Akhirnya ketika kami pergi, dan saya katakan, bos, kita harus turun dan kita harus bicara dengan kepala desa. Hanya bos itu takut dan bos itu bersembunyi. Hanya saya dengan salah satu ada anggota, pada saat itu anggota yang kami bawa adalah tentara pada saat itu. Akhirnya sampai di sana, di tempat di mana kami tuju, dan sesuai dengan penglihatan yang Tuhan ngomong, tidak bisa ambil kerikil sembarangan. Hanya kami datangi kepala desa dan kami minta izin, bisakah kami mengambil kerikil yang ada di kampung ini dan kami bisa dihitung berapa satu kubit. Akhirnya mereka katakan bisa. Akhirnya kepala desa dikatakan kami bisa mendapatkan pemasukan dari setiap desa. Akhirnya oke, dan membuat suatu persetujuan aparat dengan pihak perusahaan. Akhirnya kami dan akhirnya anggota yang beberapa orang itu ikut yang di kampung itu. Akhirnya ikut dibawa, kami sementara lagi memuat kerikil dan sebagainya. Dan akhirnya anggota itu berkata kami minta minyak untuk, saya katakan kalau minyak bensin tidak ada, cuma solar. Akhirnya saudara, pada saat itu kami memberikan sesuatu bagi mereka. Akhirnya saudara tahu, waktu kami muat kerikil, material itu kami muat sampai sudah full kapalnya, dan malamnya kami berangkat. Saudara tahu, malamnya Tuhan sudah bicara bahwa kalian harus berjalan pelan-pelan. Akhirnya saya kasih tahu sama capnya bahwa kita harus berjalan mesinnya, jangan terlalu cepat, karena pelan-pelan saja. Saudara tahu perjalanan kami mulai start jam 6:30 malam. Kapal itu tidak jalan-jalan sampai tiba nih. Perjalanan cuma berapa jam? Sekitar 3 jam kami sudah sampai. Kapal itu mutar-mutar sampai pagi, gaya piong, mutar-mutar seperti itu sampai pagi. Akhirnya saya sudah ketiduran dan akhirnya
Kep sama anak buahnya buang jangkar, dan akhirnya sampai pagi kami di tempat kerikil itu. Oh haleluya. Dan akhirnya saudara, saya katakan kepada Kep, apa yang terjadi? Dan saya ngomong, apa yang terjadi ke bos? Apa saya sudah sampaikan bahwa kita tidak bisa. Akhirnya karena Kep ini mau ingin cepat, tapi kapal itu tidak bisa berjalan. Dia coba mutar-mutar. Akhirnya kita sampai hampir sedikit kehabisan BBM. Saudara, akhirnya paginya malamnya Tuhan lagi ngomong bahwa kalian sampai ke Sagea, kalian jangan muat. Ada satu desa yang sementara ini di tempat itu ada perusahaan namanya Weda Baik. Nah, akhirnya sampai situ kita muat kayu, tapi Tuhan sudah bicara, kalian muat kayu jangan di depan kapal, harus di tengah-tengah supaya kapal itu seimbang. Tapi waktu tiba perjalanan kami sampai di tempat itu, Kep ini sepertinya tidak dengar suara Tuhan dan tidak dengar apa yang saya bicarakan. Dia dan dia berkata, pendeta nggak usah tahu, karena masalah laut, masalah kapal saya lebih tahu, saya lebih pandai. Hei, haleluya. Akhirnya saya katakan baik, tapi saya ngomong kepada bos, saya bilang, jika ini sesuatu sebentar terjadi, jangan salahkan Tuhan. Nah, akhirnya saudara, muat kayunya ukurannya kayu 16, kayu besi dimuat semua sekitar mendekati 20 kubik. Akhirnya setelah dimuat, saudara tahu, dan masyarakat yang di Sagea itu mereka dan relief itu ikut untuk pergi ke kabupaten. Tapi ketika kami keluar, airnya surut. Saudara tahu, ketika kami keluar, Kep menabrak itu karang. Lalu karang itu terbelah dan menyempit. Dia sepertinya kapal itu diramas oleh karang itu dan dia tidak bisa bergerak. Saudara, Kepnya sudah tancap. Kemudian Kepnya naik gas mesinnya. Mereka berteriak ke kiri, ke kanan, maju, mundur. Kapal tidak bisa ke kiri, ke kanan, dan tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Apa yang Tuhan perlihatkan semalam. Nah, ini saya katakan kepada bos, apa yang terjadi tadi malam. Tuhan sudah beritahu, saya sudah sampaikan, tapi akhirnya bos ini langsung ancam Kep. Dia katakan, itu Pak Pendeta sudah ngomong, tapi kalian tidak mau mendengarkan. Akhirnya kalau kapal ini sampai tenggelam di sini, saya akan penjarakan kamu. Oh haleluya. Kep langsung ketakutan, langsung bos sudah mengancam dia, dan bos pada saat itu dia sudah buka baju dan dia mau turun menyelam, tapi tidak bisa. Akhirnya saya dengan Kepnya turun dan dengan pakai kacamata untuk menyelam ke dalam. Kami lihat karang itu sangat kecil dan Kepnya ambil linggis dan dia mau untuk menghancurkan karang yang kecil, tapi tidak bisa, saudara. Saya juga turun ke dalam air dan saya lihat kok karangnya kecil, dia bisa menahan itu kapal yang besar. Saudara tahu, kami berusaha yang begitu dengan jam-jam di atas laut itu. Dan akhirnya saya katakan, Kep, jangan pakai kekuatanmu, pakai kekuatan Tuhan dan kuasa Tuhan. Saya bilang, Kep, mau tidak taat? Kalau mau kapal ini tidak tenggelam di sini. Tuhan sudah ngomong tadi malam. Bagaimana masyarakat yang sudah naik di atas kapal dan ABK-nya, bagaimana ambil itu kayu, itu pindahkan ke tengah supaya kapal itu bisa terangkat mukanya. Tapi ini kapalnya di depannya mukanya sepertinya tenggelam. Nah, akhirnya Kep katakan, silakan Pak Pendeta, perintahkan. Akhirnya saya perintahkan semua, ayo kapal kayu ini boleh dibantu untuk dipindahkan di tengah. Setelah dipindahkan, saya langsung katakan, Kep, Anda ini tidak bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Anda sepertinya pengen kekuasaanmu. Anda lebih pintar untuk menghadapi. Anda tidak mengandalkan Tuhan. Saya bilang, kamu terkutuk kalau tidak mengandalkan Tuhan. Tapi kata-kata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya. Akhirnya Kep pada saat itu dia menyesal karena bos sudah mengancam kalau kapal ini tenggelam di sini, dia dipenjarakan. Akhirnya begitu takut Kepnya, akhirnya dia turun dan dia turun untuk menyelam ke dalam. Dia kenapa itu? Akhirnya saya katakan, Kep, kamu naik, pegang setir, saya di bawah laut.
Oke, saya turun di bawah dan saya pegang talinya dan saya katakan saya turun dan saya doakan. Sebelum saya turun, saudara, saya berdoa dulu di dek 3 dan saya berdoa, Tuhan tolong ampuni dosa-dosa untuk orang-orang yang tidak mau taat, yaitu dan karyawan yang ada nih. Saya sudah sampaikan tapi mereka tidak mau taat dan tidak mau mendengarkan, dan hamba minta ampuni dosa mereka, selamatkan kami dari setiap bahaya ini. Setelah saya minta ampun dan berdoa, saya turun, saya bilang, kita berdua turun, dan akhirnya katakan, kamu naik saja, pegang setir dan mesinnya supaya kamu kode semua ABK di dalam dan kompedornya. Akhirnya saya turun dan saya pegang talinya dan saya masuk menyelam ke dalam dan saya berdoa di dalam laut. Jama itu karang, saudara. Ketika saya jama karangnya, saudara, saya bangun dan saya kode ke kiri, arahkan ke kiri, kapalnya lajukan ke kiri, ambil ke kiri. Ketika di start ke kiri, saudara, seketika itu karang itu langsung pecah dan akhirnya kami keluar dari karang itu selamat. Dan akhirnya bos dikatakan, puji Tuhan, itu selamat, tidak selamat. Tadi kalau Pak Pendeta tidak ikut, kita mampus di dalamnya. Maaf kata, dia katakan mampus, karena saya akan mempenjarakan kamu. Saudara tahu. Dan bosnya katakan, makanya itu jaga dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan dan bertobat dan mau beribadah kepada Tuhan. Itu bosnya ngomong di atas kapal. Dan saya katakan, suatu pelajaran yang berharga untuk kita bisa dekat dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu, Anda bisa celaka, Anda bisa mengalami bahaya. Akhirnya saudara, kata kita dalam perjalanan sekitar 1 jam, akhirnya kami tiba, akhirnya kami semua diturunkan di muatan-muatannya, tiba di sana, dan akhirnya semua proyek berjalan dengan mulus. Saudara tahu, ketika dalam perjalanan itu mujizat demi mujizat terjadi yang dahsyat luar biasa. Saudara, ada banyak mujizat yang Tuhan adakan di dalam perjalanan saya ketika kita melayani. Dan akhirnya saya melayani di saat itu ada satu saat hari Minggu. Dan saya melayani dikasih kebebasan. Dan pada saat itu saya melayani di satu gereja. Dan hamba Tuhan itu memberikan bahwa Pak Pendeta harus melayani di gereja kami ini. Saya bilang, amin. Puji Tuhan, saya akan melayani. Dan hari Minggu tepat. Dan banyak lawatan Tuhan di gereja itu, dan banyak yang dijamah Tuhan, dan anak muda banyak bertobat dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang tidak tahu baca bisa tahu baca, dan orang yang tadi sakit dan parah, yang kerasukan setan dan penyakit ayan, sembuh secara total di hari Minggu itu. Dan mereka melihat mujizat Tuhan yang terjadi. Saya katakan, bukan saya menyembuhkan, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Oh haleluya. Gereja-gereja di situ dan jemaat-jemaat yang ada di tetangga pindah ke gereja ini melihat mujizat Tuhan. Saya katakan, Anda datang bukan mencari mujizat, tapi mencari pemilik mujizat, yaitu Yesus Kristus. Akhirnya hari itu gereja mereka semakin bertambah, jemaat semakin, karena mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan yang melawan. Oh haleluya. Saya percaya saudara yang mendengarkan kesan, saudara akan dipakai dan diurapi Tuhan. Saudara, saya percaya saudara yang mendengarkan, saya berdoa supaya saudara bukan sekedar mendengarkan, saudara pelaku-pelaku firman-Nya. Saudara semakin dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya.